Beastmaster, bab 363 sampai dengan 366. Bab 363 tim yang luar biasa. Begitu mulus sampai menakutkan. Bagaimanapun, dia saudaraku. Apa yang bisa dilakukan Qiao Bai? Mereka bahkan memberikan pilihan terbaik untuk Ligan. Telur makhluk liar yang luar biasa. Anda dapat menunggu hingga menetas sebelum membuat kontrak. Itu adalah pilihan terbaik. Baiklah. Langsung saja. Dengan tujuan tertentu, Qiao Bai bertindak lebih cepat. Namun, kadang-kadang keberuntungan benar-benar sulit diprediksi. Petik 2 titik. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setelah berhadapan dengan beberapa makhluk luar biasa tetapi tidak menemukan satupun yang bertelur, Qiao Bai menatap Ligan dengan tatapan tak bisa berkata-kata. Dia belajar banyak hari ini. Secara logika, musim ini seharusnya menjadi musim bagi makhluk luar biasa untuk bertelur, kata Qiao Bai sambil mengelus dagunya. Ligan, yang berdiri di samping, tampak ragu-ragu dan tidak yakin apa yang harus dikatakan. Setelah berpikir sejenak, Ligan akhirnya angkat bicara. Maksudku, mungkinkah, saudaraku tersayang, musim semi adalah musim kawin. Itulah musim sebenarnya untuk bertelur dan menetaskan telur. Qiao Bai pura-pura tidak mendengar. Apakah benar-benar sulit bagi makhluk gaib untuk bertelur? Bukankah seharusnya mudah? Baiklah, sejujurnya, terlepas dari sejumlah kecil makhluk luar biasa dengan potensi yang relatif rata-rata dan kekuatan yang lemah. Reproduksi makhluk paling luar biasa bukanlah tugas mudah. Semakin kuat suatu makhluk, semakin sulit ia bereproduksi. Hukum ini berlaku untuk makhluk-makhluk luar biasa tanpa terkecuali, dan bahkan semakin jelas. Sama seperti kehamilan manusia yang berlangsung selama 10 bulan. Semakin kuat makhluk gaib itu, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerami telur, dan semakin lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk menetaskan keturunannya. Jika terjadi kecelakaan sekecil apapun dalam proses ini, anak akan langsung meninggal. Untungnya, sebagian besar makhluk luar biasa bertelur lebih dari satu dalam satu sarang. Jadi selalu ada pilihan cadangan. Jika tidak, efisiensi reproduksi makhluk gaib liar akan menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir. Ini mungkin hal yang baik bagi kemanusiaan. Ligan menatap Qiao Bai yang telah berusaha keras untuknya, dan juga menunjukkan ekspresi malu. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Qiao Bai. Tapi baginya, kalau ada yang harus kau kerjakan, jangan khawatirkan aku. Lakukan saja apa yang perlu kau kerjakan dulu, kata Ligan dengan sungguh-sungguh kepada Qiao Bai. Urusanmu lebih penting. Ini bukan sesuatu yang saya katakan begitu saja. Ligan benar-benar mempercayai hal ini. Qiao Bai melambaikan tangannya, membuang-buang uang masih dalam batas kemampuanku. Jika aku benar-benar menemukan sesuatu yang sangat mendesak, kau akan lihat apakah aku akan melarikan diri atau tidak. Ligan tersedak. Bagus. Ligan mengangguk. Kini tampak santai. Aku hanya khawatir persaudaraan kita akan mengganggu urusanmu sendiri. Qiao Bai, bukankah seharusnya hubungan itu seperti ayah dan anak? Ligan memutar matanya ke arah Qiao Bai. Sangat bagus. Dia tidak perlu khawatir lagi tentang Qiao Bai. Dia bahkan berminat untuk bercanda dengannya. Jelas dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Qiao Bai tertawa terbahak-bahak. Pandangannya tertuju pada kedalaman tanah terlarang. Tetapi dia tidak terburu-buru menginjakkan kaki di sana. Meskipun tujuan Qiao Bai adalah mencapai bagian terdalam, dia tidak pernah menjadi orang yang gegabah dalam tindakannya. Saya akan mengatakannya lagi. Kebohongan, bila diulang cukup sering, dapat memiliki efek yang kuat. Qiao Bai punya firasat samar. Jangan terburu-buru. Amati lebih lama sekeliling area. Mungkin Anda akan menemukan beberapa hal menarik. Qiao Bai masih mempercayai intuisinya. Jika Anda punya banyak waktu dan tidak terburu-buru untuk melakukan apapun, apa salahnya melakukan perjalanan yang lebih lama? Sama sekali tidak ada masalah. Universitas Bluebird. Sambil menatap makalah akademis di hadapannya, Zhou Xinran bersiul panjang dan puas. Hebat. Sejak Qiao Bai secara terbuka mengungkapkan gagasannya tentang berbagai jalur evolusi rubah,
Para mahasiswa di Departemen Penelitian Evolusi Hewan Peliharaan di Universitas Qingyao telah jatuh ke dalam keadaan hampir gila. Siapa yang tidak ingin mengikuti alur pemikiran ini? Penelitian telah mengungkap jalur evolusi rubah yang belum ditemukan secara publik. Manfaatkan kesempatan ini, bersama dengan ketenaran Qiao Bai, bahkan mungkin menjadi hit kecil. Di masa mendatang, mungkin temuan penelitian Fox akan dikaitkan sementara dengan nama Qiao Bai. Itu sesuatu yang patut dibanggakan. Tetapi, memiliki ambisi, ide, dan mimpi tentu merupakan hal yang baik. Untuk mencapai tujuan itu, Anda mungkin membutuhkan kekuatan yang cukup besar. Tidak hanya sedikit, ini menunjukkan kompetensi profesional yang luar biasa. Hal ini sangat jarang terjadi di kalangan mahasiswa baru. Siswa kelas 2 dan 3 tidak melanjutkan lebih jauh. Siswa senior yang akan lulus akan memiliki peluang yang sedikit lebih baik. Tidak, hanya dalam waktu sekitar sebulan, Zhou Xinran telah melihat beberapa makalah dan topik penelitian yang cukup menarik. Makalah-makalah ini juga menguraikan dari berbagai perspektif alasan, tujuan, dan efek yang diharapkan dari tindakan mereka. Dapat dikatakan bahwa hal itu cukup masuk akal dan beralasan. Zhou Xinran belum mengemukakan pendapat apapun. Baru ketika dia melihat kertas di depannya, wajah Zhou Xinran menampakkan ekspresi penuh minat. Sudah kuduga, atribut petir, kayu, dan angin semuanya kurang menarik dibandingkan atribut cahaya. Bukankah Qiao Bai sudah mengetahui jalur evolusi rubah bulan kecil? Tidak bisakah kamu membuat contoh dan menyalinnya? Saat berbicara, Zhou Xinran menggelengkan kepalanya, tampak sangat bingung. Semudah itu, mengapa tidak ada seorang pun yang berani melakukannya? Yang lain, terima kasih. Mereka cukup sadar akan keterbatasan mereka sendiri. Dapatkah lintasan evolusi rubah bulan kecil dibandingkan dengan rubah matahari kecil? Di permukaan, itu hanyalah konflik atribut, terang dan gelap. Sepertinya Anda dapat menyalinnya secara langsung dan sedikit memodifikasi materi yang terkait. Masalahnya adalah, jika memang sesederhana itu, mengapa hewan peliharaan yang sudah mengetahui jalur evolusi atribut terang tidak mengetahui jalur evolusi atribut gelap yang sesuai? Kebalikannya juga benar. Apakah karena mereka tidak mau? Ini jelas karena mereka tidak bisa melakukannya. Itu tidak mungkin. Mereka hanya memutuskan untuk tidak mempermalukan diri mereka sendiri. Mereka seharusnya jujur memulai dengan jalur yang mereka kuasai. Sebaliknya, Anda malah mungkin memperoleh beberapa keuntungan. Gagasan utamanya ialah memainkan kekuatan seseorang dan menghindari kelemahan seseorang. Zhou Xinran sepenuhnya menyadari hal ini, tetapi dia tidak mengkritiknya. Ini sepenuhnya normal, ini adalah cara berpikir yang sangat normal. Namun, saya masih merasa ada sesuatu yang kurang. Sampai saya melihat kertas ini. Coba saya lihat. Zhou Xinran membuka halaman kelompok penelitian dan terkejut melihat ada 4 nama mahasiswa tahun pertama di sana. Zhou Xinran, apakah semua mahasiswa baru sehebat ini akhir-akhir ini? Segera setelahnya, Zhou Xinran sama sekali tidak terkejut menemukan nama Su Yao di sana. Si jenius kecil di antara mahasiswa baru tahun ini. Meskipun Universitas Qingyao memiliki Zhou Xinran sebelum dan Qiao Bai setelah mereka tidak sepenuhnya mengabaikan para jenius di antara para mahasiswa baru ini. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan cahaya yang terpancar dari Qiao Bai, cahayanya hanya sedikit lebih redup. Ini menarik. Zhou Xinran mengelus dagunya, memperhatikan nama-nama yang saling terkait. Beberapa di antaranya tidak terlalu familiar, tetapi juga tidak sepenuhnya asing. Senyum tipis muncul di wajahnya. Nama Su Yao tertulis di awal. Jadi sepertinya dia pasti pemimpin tim peneliti ini atau semacamnya. Yang mengikutinya dari belakang tidak lain adalah Ma Bai, seseorang yang dikenali Zhou Xinran. Selain nama belakangnya, nama Qiao Bai agak mirip. Lebih jauh lagi, ia memilih untuk menekuni penjinakan binatang buas dan penelitian evolusi hewan peliharaan. Adapun apakah Ma Bai dapat mencapai apa yang telah dilakukan Qiao Bai? Lalu, terserah dia untuk memutuskan. Zhou Xinran tidak begitu tertarik dengan kedua nama terakhir itu. Sima Wen, Liu Mengya. Mereka terlihat seperti dua gadis. Tetapi kelompok ini tampaknya terdiri dari 2 pria dan 2 wanita. Bukan. Zhou Xinran tidak terlalu khawatir tentang hal ini.
Dia menuliskan persetujuannya di sampingnya. Setuju. Dengan persetujuan Zhou Xinran, kelompok tersebut dapat memperoleh beberapa sumber daya yang diperlukan dari sekolah secara gratis untuk mendukung penelitian mereka. Zhou Xinran cukup optimis terhadap kelompok ini. Keandalan sudut pandang yang disajikan dalam makalah tersebut adalah masalah lain. Anak-anak ini juga sangat pandai dalam menindaklanjuti. Menjadi muda bukanlah suatu kerugian bagi mereka saat ini. Sebaliknya, itu adalah keuntungan yang sulit dibicarakan. Zhou Xinran senang melihat persaingan sehat di antara para siswa. Saya ingin persaingan menjadi lebih ketat di masa mendatang. Di sisi lain, mereka yang menerima balasan Zhou Xinran juga menunjukkan ekspresi lega. Fiu, selesai. Liu Mengya memandangi kaligrafi Zhou Xinran yang mengalir dan senyum lebar tersungging di wajahnya. Hore, itu luar biasa. Argumen mereka telah melewati tinjauan dan penilaian awal Profesor Zhou. Ma Bai, yang berdiri di samping, merasa tidak ada yang perlu dikejutkan. Bukankah ini hal yang wajar? Ini baru langkah pertama dalam pengembangan kami. Mendengar kata-kata Ma Bai yang penuh percaya diri, Liu Mengya tidak marah. Gadis kecil dengan dua kuncir ini terlihat mungil, tetapi suaranya ternyata kuat. Kita seharusnya masih sedikit khawatir. Kriteria penilaian Profesor Zhou sangat ketat. Jika kami bahkan tidak lulus ujian profesor, penelitian kami tidak akan pernah bisa dimulai. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Liu Mengya bukanlah orang yang suka terlibat dalam perselisihan internal. Saya mengucapkan beberapa patah kata secara singkat, lalu melewatkan bagian itu. Berikutnya, hidangan utama segera hadir. Tatapan Su Yao tetap tenang. Selanjutnya, kita perlu menemukan beberapa rubah yang cocok. Tatapan Su Yao tertuju pada Ma Bai. Sesaat kemudian, tatapan Sima Wen juga tertuju pada Ma Bai. Liu Mengya bingung, tapi semuanya tentang mengikuti orang banyak. Bukannya tak ada seorang pun yang bisa melakukan itu. Tatapan Liu Mengya juga tanpa sadar tertuju pada Ma Bai. Ma Bai membuka matanya lebar-lebar. Jauh di dalam pandangannya hanya terdapat kebingungan dan kehancuran. Tidak, mengapa mereka semua tiba-tiba menatapnya? Apakah dia benar-benar tampan? Batuk-batuk, organisasi ini memiliki tugas yang sangat penting untuk Anda sekarang. Benar sekali. Terlepas dari Sima Wen yang memiliki hubungan baik dengan Ma Bai, atau mungkin Su Yao, yang biasanya tidak banyak bicara, Liu Mengya, yang terakhir bergabung dengan kelompok mereka dan paling tidak dikenal semua orang, adalah orang yang bergabung. Mereka semua menatap Ma Bai dengan tatapan penuh kerinduan. Ma Bai, saya tidak bisa merasa bahagia sama sekali menghubungi para penjinak binatang itu. Kau seharusnya bisa mengatasinya, kan? Ma Bai tetap diam. Dia tahu itu, tak ada hal baik yang akan datang padanya. Akan tetapi, jika dia benar-benar harus melakukan kontak, Ma Bai menelusuri jaringan hubungannya dalam pikirannya. Masalahnya seharusnya tidak terlalu besar, bukan? Ma Bai memikirkannya dengan sedikit ketidakpastian. Di sisi lain, kendala lainnya telah teratasi. Dalam arti harfiah, macan tutul bercorak awan, makhluk gaib dengan atribut angin dan api. Cukup sulit untuk mengatasinya. Angin mengipasi api. Api juga sangat kuat. Penjinak binatang biasa akan merasa cukup kesulitan untuk menghadapinya jika mereka menemukannya. Hal ini tidak ada bedanya antara bertemu musuh alami dengan bertemu Qiao Bai. Qiao Bai dengan mudah mengatasinya. Setelah selesai membersihkan, Qiao Bai mendekat untuk melihat. Ini terlihat seperti harimau betina. Mungkin ada sarang macan tutul atau harimau bercorak awan di dekat sini. Jika kau bisa mengontrak macan tutul berpola awan, itu akan tampak seperti pilihan yang cukup bagus. Qiao Bai mengangguk sambil berbicara. Ekspresi Li Gan menunjukkan bahwa dia semakin tergoda. Tak seorang pun dapat mengatakan bahwa macan tutul bercorak awan tidak kuat. Kita harus merawat mereka dengan baik. Kekuatan mereka cukup tangguh. Kalau begitu, ayo kita lihat. Li Gan menatap Qiao Bai. Qiao Bai mengangguk. Ayo kita lihat. Pergilah kemanapun yang kamu suka. Qiao Bai tidak berpikir ada yang salah dengan hal itu. Masalah-masalah ini sama sekali bukan masalah baginya. Mereka dengan cepat menangani macan tutul bercorak awan itu. Anda pasti tidak bisa mengambilnya.
Kita harus membawa inti energi yang berharga itu bersama kita. Kemudian, kita perlu mengikuti jejak kaki harimau macan tutul bercorak awan untuk melihat apakah kita dapat menemukan sarangnya. Sayang sekali tidak turun hujan. Kalau tidak jejak kaki itu akan lebih jelas terlihat di Minxian. Li Gan mendecak lidahnya dengan ekspresi menyesal. Mustahil. Wajar saja jika Anda terlalu banyak berpikir ketika berhadapan dengan makhluk luar biasa yang memikat Anda. Bukan. Itu tergantung pada keberuntunganmu. Hanya saja keberuntunganmu mungkin tidak terlalu baik hari ini. Li Gan, sakit banget. Bro, beberapa hal yang saya katakan memang benar. Namun, tidak perlu terlalu blak-blakan. Keberuntungan adalah hal yang sulit untuk dibicarakan. Jejak kaki macan tutul dan harimau dengan pola awan terlihat jelas berselang-seling. Tapi itulah hal yang menakjubkan. Itu sebenarnya belum rusak. Selama Qiao Bai dan kelompoknya mengikuti, mereka akhirnya akan dapat menemukan beberapa petunjuk. Tarik napas dalam-dalam. Sepupu Li Gan lambat laun menjadi lebih bersemangat. Wah, sangat mudah untuk bergantung pada saudaramu sendiri. Kalau bisa, aku ingin memelukmu lebih erat lagi. Rasa dingin menjalar di tulang punggung Qiao Bai. Saya tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil beberapa kali. Aku melirik ke belakang. Qiao Bai. Bagus sekali. Kasusnya terpecahkan. Matikan tatapan matamu yang mengerikan itu. Atau jika aku secara tidak sengaja membuat kesalahan, itu bukan salahku. Li Gan terkekeh. Luar biasa. Keduanya benar-benar tiba di gua macan tutul bercorak awan. Qiao Bai menatap Li Gan. Li Gan melirik ke arah Qiao Bai. Keduanya memiliki ekspresi ketidakpercayaan yang tak terlukiskan di mata mereka. Bab 364 Aku di sini sekarang. Apakah aku telah melakukan perjalanan waktu lagi? Tidak. Apakah benar-benar sesederhana itu? Bukankah ini sedikit di luar ekspektasi mereka? Apakah sungguh tidak ada yang salah pada langkah manapun? Masuk. Menurutku, tidak apa-apa. Kalau begitu, ayo masuk dan lihat. Karena atributnya, macan tutul awan termasuk jenis makhluk penghuni gua. Sarang. Mereka biasanya setengahnya di atas tanah dan setengahnya di bawah tanah. Ambil contoh, gua macan tutul bercorak awan yang ditemukan Qiao Bai dan Li Gan saat ini. Sebagian permukaan tanahnya berupa gua. Sementara itu, area bawah tanah terus dilubangi oleh macan tutul dan harimau berpola awan. Jika melihat ke dalam dari luar gua, tampaklah sebuah gua besar tanpa dasar. Keadaannya gelap gulita. Saya tidak mencium sesuatu yang aneh. Kalau dipikir-pikir, itu tidak sepenuhnya tidak bisa dipahami. Lagi pula, makhluk gaib juga merupakan makhluk cerdas. Tidak ada orang yang suka rumahnya berbau aneh. Tidak nyaman tinggal sendirian di sini. Apakah kita benar-benar ingin masuk? Nada bicara Li Gan menjadi lebih ragu-ragu. Bukan tentang apakah dia takut atau tidak. Baiklah, dia memang sedikit takut. Gua di depan kami tampak begitu dalam dan gelap sehingga mudah untuk mengaitkannya dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ekspresi Qiao Bai jauh lebih tenang. Seharusnya tidak ada bahaya besar. Harimau macan tutul bercorak awan bukanlah makhluk gaib yang bersosialisasi. Jika ini benar-benar sarang harimau macan tutul bergaris awan yang kita singkirkan, maka seharusnya tidak ada harimau macan tutul bergaris awan kedua di sini. Jika mereka beruntung, mereka bahkan mungkin menemukan telur peliharaan macan tutul bercorak awan. Saat dia berbicara, Qiao Bai menatap Li Gan. Li Gan, ingin. Baiklah, baiklah. Karena kita sudah di sini, kurasa kita harus masuk dan melihat-lihat. Kata Li Gan dengan tegas. Ekspresinya seserius mungkin. Itu benar. Itu saja. Itu pasti bukan karena dia tersentuh oleh kata-kata Qiao Bai. Kami sudah ada di sini. Qiao Bai terkekeh. Li Gan dengan canggung mengalihkan pandangannya. Batuk-batuk, meskipun. Tetapi, baiklah. Kita berpura-pura saja dia tidak tahu apa yang ditertawakan Qiao Bai. Ayo pergi. Qiao Bai, berpegangan pada gua dengan satu tangan, adalah orang pertama yang melompat turun. Li Gan, gila, kamu sudah gila. Li Gan berkata dengan keras, tidak berani menunda sama sekali. Dan segera mengikuti jejak Qiao Bai. Saya bahkan tidak punya waktu untuk berpikir apakah saya gugup atau tidak. Pikiran pertama saya adalah Qiao Bai sama sekali tidak mungkin terluka. Saat dia mendarat di tanah yang lunak,
Pikiran Li Gan masih sedikit linglung. Tidak, apa yang baru saja terjadi? Apakah dia benar-benar melompat begitu saja tanpa persiapan apapun? Wajah Li Gan pucat. Diam-diam. Jantungnya masih berdebar tak karuan. Dia jelas ketakutan dengan tindakan Qiao Bai tadi. Tidak masalah, kata Qiao Bai tanpa daya, melihat penampilan Li Gan. Saya punya gambaran kasar tentang seberapa dalam gua itu, dan saya pikir saya bisa mengatasinya. Jadi saya melompat turun. Jangan pedulikan aku tidak sembrono. Nada bicara Qiao Bai diwarnai dengan ketidakberdayaan saat dia berbicara. Dia sungguh penasaran, citra macam apa yang ada dalam benak Li Gan. Seorang ayah tua yang dapat diandalkan. Atau dia hanya seorang saudara baik yang tidak bisa diandalkan. Diam. Li Gan meninju bahu Qiao Bai tanpa basa-basi. Suaranya dipenuhi amarah yang tak terkatakan. Li Gan melotot tajam ke arah Qiao Bai. Aku kira kau sudah gila. Gua yang begitu dalam. Bagaimana jika Anda tidak sengaja terjatuh dan terjadi sesuatu? Sekalipun dia benar-benar ingin terjun, bukankah seharusnya dia menguji kemampuannya terlebih dulu? Li Gan berkata dengan wajah tegas. Jika kamu melakukan ini lagi lain kali, aku tidak akan meminta apapun lagi padamu. Saya sebaiknya mencari tim ekspedisi dan menjadi bos di sini. Ekspresi wajah Qiao Bai tampak tak berdaya sekaligus geli. Tidak, menggunakannya untuk mengancamnya. Apakah itu benar atau salah? Apakah kamu bercanda? Namun, Qiao Bai tidak menyadari maksud Li Gan. Li Gan benar-benar peduli padanya. Kami juga berharap Qiao Bai dapat lebih memperhatikan keselamatannya sendiri. Baiklah. Baiklah, aku mengerti. Apalagi yang bisa dilakukan Qiao Bai? Dia hanya bisa mengangguk setuju. Melihat hal ini, Li Gan tidak mempermasalahkan topik itu. Pandangannya menyapu dari kiri ke kanan. Gua itu gelap gulita, dan jarak pandang sangat terbatas, membuatnya sulit melihat apapun dengan jelas. Namun, ia cukup sensitif terhadap sensasi sentuhan di bawah kakinya. Agak lembek, Li Gan menghentakkan kakinya dan merasakannya. Begitulah yang dirasakannya saat melompat turun. Siapapun yang pernah menerobos tembok api besar pasti tahu hal ini. Ketika aku melompat turun dari tembok tinggi, kakiku mati rasa saat aku mendarat di tanah. Perasaan itu sungguh kuat sekali. Tombol bertema seni yang baru saja mendarat tidak memberi saya perasaan ini. Malah, tanahnya terasa agak terlalu lunak. Kalau saja Li Gan tidak punya banyak pengalaman dalam meredam cedera, dia mungkin secara tidak sengaja terkilir pergelangan kakinya. Aku tidak bercanda, itu sangat mungkin terjadi. Qiao Bai mengangguk, menyampaikan perasaan yang sama. Seharusnya ada banyak rumput kering, dedaunan, rambut, dan benda-benda lain di tanah. Mereka dibaringkan bersama-sama. Itu masih lapisan tebal. Itulah yang memberi orang perasaan bahwa jika mereka melangkah masuk, mereka akan tenggelam sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Qiao Bai menatap Li Gan. Li Gan, sedikit kesepahaman diam-diam antara Li Gan dan Qiao Bai lenyap sepenuhnya pada saat ini. Kesepakatan diam-diam, pemahaman diam-diam seperti apa? Sama sekali tidak. Qiao Bai menatap Li Gan dengan pandangan kecewa. Gunakan otakmu. Tidak bisakah? Li Gan, tidak. Bukankah karena kami memilikimu sebagai otak eksternal kami? Kata Li Gan. Ekspresinya cukup membenarkan diri sendiri. Qiao Bai hampir tertawa kesal pada orang ini. Baiklah kalau begitu, desah Qiao Bai. Macan tutul bercorak awan bukanlah makhluk supernatural yang menikmati hidup sepenuhnya. Hal ini berlaku pada sebagian besar makhluk luar biasa. Menikmati, butuh waktu dan usaha. Itu cukup bagus. Bertahan hidup secukupnya. Dan atas dasar itu, mencoba hidup sebaik-baiknya. Dan memperoleh lebih banyak makanan. Ini adalah logika dasar dari sebagian besar makhluk luar biasa. Melakukan begitu banyak persiapan untuk buat tidak sejalan dengan logika normal macan tutul bercorak awan. Jadi kenikmatan macan tutul dan harimau bercorak awan itu tidak aku persiapkan. Qiao Bai tidak menyatakan kesimpulan akhir secara langsung, tetapi malah menatap Li Gan sekali lagi. Dia sudah melangkah sejauh ini. Tentunya Li Gan dapat memahami ini. Kemudian Qiao Bai benar-benar mulai meragukan dirinya sendiri dan kehidupannya. Untungnya, Li Gan tidak sebodoh itu. Saat dia mendengarkan, mata Li Gan tiba-tiba berbinar. Mengerti.
Dia mengerti segalanya. Itu telur hewan peliharaan. Di dalam kegelapan, mata Li Gan bersinar bagaikan bola lampu. Seakan-akan dapat bersinar. Menatap tajam ke arah Qiao Bai. Qiao Bai tersenyum dan mengangguk. Kamu adalah pemuda yang menjanjikan. Ayo kita mulai sekarang. Li Gan tak sabar lagi ingin mendapatkan telur hewan peliharaan macan tutul berpola awan. Aksi, aksi, ayo ayo ayo. Dia penuh dengan kekuatan. Ayo pergi. Qiao Bai melambaikan tangannya. Tidak terlalu peduli. Merasa gembira adalah hal yang wajar. Terlebih lagi, Qiao Bai punya firasat bahwa dia mungkin juga menemukan sesuatu di gua ini. Adapun apa sebenarnya itu, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi pada Qiao Bai saat ini. Kota Bintang. Ah, hari ini adalah hari di mana Mei Mei telah menyelesaikan pekerjaannya dan bisa pulang tepat waktu. Jiang Hang meregangkan badan dengan puas. Senyum lebar tersungging di wajahnya. Senang, saya sangat bahagia. Dia telah mempertahankan gaya hidup teratur ini untuk waktu yang lama. Alangkah indahnya hal ini bagi seorang pekerja, terutama yang sering lembur. Jiang Hang berdoa dari lubuk hatinya. Saya berharap kebahagiaan ini bisa bertahan sedikit lebih lama. Kemudian, karena masih ada 10 menit tersisa sebelum jam kerja berakhir, perangkat lunak kerja belum ditutup, dan terdengar suara, ding-dong, darinya. Gerakan peregangan Jiang Hang membeku di udara. Del, Jiang Hang menatap perangkat lunak kerja dengan titik merah muncul di sudut kanan atas dengan ekspresi serius. Indra keenamnya memberitahu dia bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Di saat yang genting ini, sebuah pesan tiba-tiba tiba. Apalagi yang bisa terjadi? Jiang Hang memberikan perlawanan yang keras kepala. Jiang Hang tidak ingin membukanya. Jiang Hang ingin berpura-pura tidak melihat apapun. Lewati saja beberapa menit ini. Ding-dong ding-dong ding-dong. Suara perangkat lunak yang sedang bekerja terus bergema. Jiang Hang menghela napas panjang dari dadanya. Dia tahu ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarinya begitu saja. Buka perangkat lunaknya. Jiang Hang menutup matanya lagi dengan ekspresi sedih. Sialan kau. Suara marah Jiang Hang menerobos pintu kantor. Tetapi orang-orang di luar tidak terkejut sama sekali. Oleh karena itu, suara-suara itu juga bergema di kantor. Brengsek, benda itu pantas dirobek-robek. Brengsek, beban kerja yang sangat besar tiba-tiba muncul. Ning Ruxue tiba di restoran yang disepakati. Tetapi belum ada seorang pun di sana. Serius, kalian harus lembur lagi. Ada apa? Ning Ruxue membuat panggilan telepon. Nadanya dipenuhi keraguan dan kebingungan. Secara umum, Departemen Jiang Hang tidak mewajibkan lembur. Sebagian besar kerja lembur dilakukan karena pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam jam kerja normal. Banyak, terlalu banyak, hanya dengan mengorbankan waktu istirahat normal dan memanfaatkan setiap detik sebaik-baiknya, kita dapat menyelesaikan semua pekerjaan sebelum batas waktu. Untungnya, perusahaan membayar penuh uang lembur. Namun, sejak penambahan hewan peliharaan atribut mekanis, pekerjaan Jiang Hang menjadi jauh lebih mudah, rapi dan teratur. Asalkan tidak bermalas-malasan pada jam kerja, semua pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktu yang ditentukan. Bagi Jiang Hang dan keluarganya, ini sudah merupakan berkah yang luar biasa. Ingin lebih, itu akan terlalu serakah. Jadi mengapa kita harus bekerja lembur lagi padahal semuanya baik-baik saja? Kebencian Jiang Hang begitu dibesar-besarkan sehingga Ning Ruxue di ujung telepon bisa merasakannya. Mengapa kalian tidak bekerja lembur? Apa yang terjadi jika tim inspeksi dan kantor pusat kita berada di perahu yang sama? Mengapa kamu tidak maju saat-saatnya tiba untuk membuat perbedaan? Ning Ruxue dipenuhi banyak sekali pertanyaan dalam benaknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ning Ruxue sedikit mengernyit, menyadari bahwa situasinya tampaknya berbeda dari apa yang dibayangkannya. Harus dikatakan bahwa apa yang terjadi lebih serius dari apa yang dibayangkannya. Tetapi yang tidak diharapkan Ning Ruxue adalah Jiang Hang, yang biasanya menyembunyikan segala hal darinya dan berbagi informasi dengannya, tidak mengatakan apapun hari ini. Bukannya aku tidak ingin memberitahumu, hanya saja situasinya cukup serius. Melihat alis Ning Ruxue berkerut, Jiang Hang juga mendesah tak berdaya. Meskipun tidak jelas mengapa tim inspeksi tidak menerima pesan tersebut, tetapi
Bagaimana Imperial Spire mengetahui informasi yang tidak dapat mereka rilis di negara mereka sendiri? Ini adalah masalah yang sangat serius. Mengintai, atau adakah yang menjual kembali informasi tersebut? Baik yang pertama maupun yang terakhir bukanlah hal yang baik bagi mereka. Memikirkan hal ini, kekesalan Jiang Hang mereda. Kita tunggu saja. Sedikit lebih lama, kamu seharusnya sudah tahu apa yang terjadi paling lambat besok. Jiang Hang dengan lembut menghibur Ning Ruxue. Melihat ini, Ning Ruxue tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Kedua orang itu mampu tetap berteman baik begitu lama karena mereka memiliki rasa batasan yang baik. Tutup teleponnya. Jiang Hang terus mendalami pekerjaannya. Bekerja lembur. Malam ini, malam tanpa tidur lagi. Jiang Hang menghela napas panjang dari dadanya. Ah, brengsek, dia masih sangat marah. Saya sudah lama tidak bekerja lembur. Jadi dari mana datangnya mata-mata sialan ini? Berikan dia waktu istirahat yang normal. Jiang Hang terus menjadi gila. Dengan lancar, prosesnya berjalan lancar sehingga Qiao Bai dan Li Gan merasa agak tidak percaya. Tidak, apakah benar-benar sesederhana itu? Apakah tidak ada kendala yang mesti diatasi? Tanpa halangan apapun, mereka dengan mudah tiba di telur peliharaan macan tutul pola awan. Melihat dua telur hewan peliharaan besar di tanah, keduanya saling memandang. Mungkin kita hanya terlalu beruntung. Tanya Qiao Bai ragu-ragu. Li Gan merenung sejenak. Lalu menurutmu keberuntungan siapakah yang membawa keberuntungan ini di antara kita? Pertanyaan yang bagus. Tidak tahu. Jadi, mari kita lewati itu untuk saat ini. Lupakan saja untuk saat ini. Li Gan menyeka wajahnya. Ekspresinya serius. Kita ambil telurnya dulu. Apa yang tersisa? Mendesah. Kita akan bicarakan sisanya nanti. Qiao Bai. Oke. Bukannya itu tidak mungkin. Li Gan dengan gembira berlari ke depan, memeluk telur peliharaannya, dan menyeringai lebar. Dia benar-benar bahagia. Hewan peliharaan berikutnya telah diputuskan, dan bakat hewan peliharaan itu sungguh cukup bagus. Li Gan sama sekali tidak memiliki keluhan. Meskipun kita tidak bisa mendapatkan gaya yang sama seperti Qiao Bai, ini masih cukup bagus, bukan? Melihat cengiran konyol Li Gan, Qiao Bai menggelengkan kepalanya dengan geli. Apakah itu saja yang membuat Anda bahagia? Tepat saat itu, Qiao Bai tiba-tiba merasakan dua potongan logam di lengannya menjadi panas. Qiao Bai, tanpa ragu, Qiao Bai segera mengeluarkan kedua potongan pecahan itu. Namun, gerakan Qiao Bai masih agak lambat. Hah, seru Li Gan terkejut. Pecahan-pecahan itu makin lama makin panas. Bab 365 Rumput dan Gulma. Barang berharga dan sampah. Ia memancarkan cahaya terang samar-samar. Cahayanya tidak menyilaukan, namun tampak terang di lingkungan yang redup. Tunggu. Ini, Li Gan belum selesai berbicara. Qiao Bai merasakan penglihatannya kembali gelap. Buka matamu. Orang tersebut berada di lingkungan yang terang dengan cahaya di sekelilingnya. Qiao Bai, saya melakukan perjalanan waktu lagi. Ini seharusnya tidak terjadi. Saat Qiao Bai membuka matanya, dia benar-benar mempertanyakan makna kehidupan. Tidak, melakukan perjalanan waktu sekali saja dianggap sangat beruntung. Ada apa dengan dia? Makam leluhur dibakar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melakukan perjalanan waktu lagi? Untungnya, Qiao Bai segera sadar. Tidak seburuk itu. Seharusnya belum mencapai titik itu. Di dalam ruang penjinakan binatang laut spiritual, semua kontrak antara dia dan binatang peliharaannya di rumah masih berlaku, dan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Hal ini membuat Qiao Bai lega. Kami tidak tahu bagaimana situasinya saat ini. Memiliki lebih banyak kemampuan perlindungan diri selalu merupakan hal yang baik. Qiao Bai mungkin tidak terlalu percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Namun, saya sangat yakin dengan kekuatan Little Crow, Chatbug, dan Little Jellyfish. Melindunginya sudah lebih dari cukup. Mungkin, Qiao Bai mengamati sekelilingnya. Qiao Bai muncul di sebuah hutan, dengan sungai jernih tak jauh dari sana. Apakah aku masih di area terlarang? Tanya Qiao Bai ragu-ragu. Gunakan keterampilan bakat Anda, untuk melihat-lihat. Saya tidak melihat sesuatu yang istimewa. Qiao Bai menyentuh dagunya lagi. Jangan terburu-buru. Luangkan waktu dan amati. Sambil berbicara, Qiao Bai melepaskan Xiao Wu dan
Angel. Qiao Bai tidak dipilih secara acak. Lingkungan saat ini unik. Lebih baik memiliki hewan peliharaan yang lebih kuat dan rasional saat Anda bepergian. Oleh karena itu, Qiao Bai tidak memilih serangga yang mirip kucing dan gila. Serangga kucing-kucing, penuh kebencian. Chatbug mengumpat dan bersumpah di lautan spiritual ruang penjinakan binatang milik Qiao Bai. Sebaliknya, ular putih kecil dan ubur-ubur kecil kurang berpengalaman. Ular putih kecil, asteris menangis. Ubur-ubur kecil, asteris menangis. Kedua anak kecil itu menitikkan air mata. Bunga lili Jianmu cukup cocok. Jika Qiao Bai tidak perlu menggendongnya dengan satu tangan, dia pasti akan membawa bunga lili Jianmu. Setelah proses eliminasi, satu-satunya pilihan yang cocok tersisa adalah Xiao Wu dan Angel. Kicauan, Wu kecil dengan bangga mencoba berdiri di bahu Qiao Bai, dan tentu saja gagal. Qiao Bai, kemarilah. Qiao Bai terbatuk tak berdaya, lalu merentangkan tangannya dan membukanya. Apalagi yang bisa dilakukan Qiao Bai? Mata Wu kecil berkaca-kaca. Dia tampak ingin menangis. Xiao Wu, OVO, bahagia.jpg. Wu kecil melompat ke pelukan Qiao Bai dengan ekspresi puas di wajahnya. Qiao Bai tersenyum tak berdaya. Pandangannya tertuju pada malaikat di sampingnya. Satu orang dan satu perangkat saling berhadapan. Qiao Bai tidak dapat mengetahui apa yang dipikirkan malaikat itu dari matanya yang tunggal dan besar. Tapi itu bukan masalah besar. Malaikat itu bergerak mendekati Qiao Bai dan menyentuhnya 2 kali. Qiao Bai terkekeh. Bisakah kamu memberitahu di mana ini? Tanyanya, melihat ke kiri dan ke kanan. Qiao Bai masih belum yakin apakah tempat ini merupakan area terlarang di kota Wanyuan. Qiao Bai pernah menjumpai teleportasi sebelumnya. Masalah utamanya adalah kali ini datangnya terlalu tiba-tiba, yang menyebabkan Qiao Bai tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu. Menjatuhkan, malaikat itu mengeluarkan bunyi klakson panjang. Deteksi sedang berlangsung. Konsentrasi udara, lingkungan tanah, morfologi tumbuhan, tidak ada dalam data. Qiao Bai, bagaimana saya harus mengatakannya? Saya sedikit terkejut, tetapi tidak terlalu terkejut. Tampaknya semua itu sesuai dengan harapannya. Tetapi ia hanya menerima jawaban pasti dari malaikat. Memikirkan hal ini, Qiao Bai menggosok dahinya, merasakan sedikit sakit kepala. Kepalaku benar-benar sakit, ini jadi agak rumit. Gumam Qiao Bai dalam hati. Sebagai hewan peliharaan dengan atribut mekanis, Angel dapat memiliki banyak data yang dimasukkan ke dalam basis datanya. Qiao Bai menggunakan berbagai metode untuk memasukkan bagian peta Tiongkok yang tersedia untuk umum dan yang kurang tersedia untuk umum. Berbicara secara logis, sekalipun mereka berada di daerah terlarang, selama mereka belum memasuki jangkauan kabut, para malaikat dapat segera mendeteksi lokasi mereka. Jadi apa yang terjadi di sini? Mereka tiba di suatu tempat yang mirip dengan alam rahasia bumi merah yang pernah mereka temui sebelumnya. Qiao Bai berpikir dengan ragu. Bagaimana kalau kita melihat-lihat dulu, baru memutuskan? Baik, Angel, maupun Xiao Wu tidak memberikan pendapat apapun. Benar-benar tidak ada jalan lain. Cobalah apa saja. Meskipun tampaknya tidak ada harapan. Lebih baik mencoba daripada berdiri di sini dan membiarkan pikiran Anda mengembara. Setelah menentukan tujuannya, Qiao Bai tidak ragu-ragu dan mulai berjalan ke arah acak. Lagi pula, dia tidak tahu satu pun tempat itu. Mengapa tidak mencari arah yang terlihat enak dipandang? Saat dia bergerak, ekspresi Qiao Bai tampak semakin terkejut. Dengan baik, bukankah di sini terlalu banyak obat herbal? Qiao Bai menunduk dan melihat sekeliling. Tanaman yang paling umum saya lihat adalah rumput apel. Berkelompok di sana-sini. Qiao Bai tidak menyadarinya pada awalnya. Setelah maju 2 langkah, Qiao Bai menyadari ada sesuatu yang aneh. Rumput apel, ia dianggap sebagai ramuan yang relatif berharga di antara ramuan bermutu menengah. Dalam 2 tahun terakhir, ada tren menuju sumber daya tingkat yang lebih tinggi. Bukan karena rumput apel menjadi lebih bermanfaat, tetapi karena jumlahnya menjadi langka. Apel tidak pilih-pilih soal tanah atau lingkungan, tetapi mereka hanya dapat tumbuh normal di tempat-tempat di mana kekuatan kehidupan organisme luar biasa kuat. Oleh karena itu,
sulit untuk dibudidayakan secara buatan. Di tanah terlarang pada masa awal, rumput apel sangat melimpah sehingga terdapat di mana-mana dan tidak jauh berbeda dengan gulma. Pada saat itu, rumput apel hanyalah sumber daya tingkat rendah. Mereka dapat dilihat di mana-mana. Jika Anda ingin menggunakannya, pilih sendiri. Jika bukan karena kegunaannya sebagai agen penetral dan penenang, rumput apel tidak akan laku di pasaran. Tidak ada jalan lain. Seperti yang saya katakan, terlalu banyak hal akan menjadi tidak berharga. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang menemukan masalah. Artinya, apel memiliki siklus pertumbuhan yang sangat panjang. 10 tahun sebagai titik awal, tanpa batas atas untuk 20 tahun. Hal yang paling keterlaluan adalah bahwa di daerah terlarang tempat pohon apel pertama kali ditebang, hampir 50 tahun telah berlalu dan tanaman apel baru belum juga tumbuh. Ingin memanen apel seperti Anda memanen daun bawang. Agak sulit, oleh karena itu, rumput apel menjadi semakin langka di pasaran, dan harganya pun melonjak tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan bertahap dalam peringkat rumput apel. Harga-harga menjadi semakin keterlaluan. Qiao Bai tahu banyak tentang rumput apel karena itu adalah sumber daya yang ia butuhkan dalam ramuan yang ia buat sebelumnya. Akuisisi berskala besar tersebut menghabiskan banyak uang Qiao Bai. Mendadak, Qiao Bai menatap rumpun besar rumput apel di kakinya. Lalu dia mendongak dan menatap ke depan. Ada lagi. Ia membentang sejauh mata memandang. Hati Qiao Bai tidak tahan lagi. Bagaimana kalau Qiao Bai dan anjing hitam kecil di lengannya bertukar pandang? Wu kecil menunjukkan ekspresi ketakutan. Qiao Bai tersenyum tenang. Hahaha, bagaimana saya mengatakannya lagi? Jangan sampai terlewat. Bahkan jika Anda tidak menggunakannya sendiri, bukankah lebih baik menjualnya kembali setelah Anda keluar? Sejauh pengetahuan Qiao Bai, ada beberapa orang di pasar yang bersaing dengannya untuk mendapatkan rumput apel. Lalu dia menjadi lebih kaya dan mengambil lebih banyak uang. Namun itu tidak berarti orang lain tidak membutuhkannya. Qiao Bai tidak peduli di mana dia berakhir. Setelah memastikan tidak ada bahaya langsung di area sekitar, Qiao Bai kemudian membawa Xiao Wu dan Angel bersamanya dan mereka menjadi mesin pemotong rumput. Xiao Wu, malaikat wajah tersenyum. Mau bagaimana lagi? Jika Anda seorang penjinak binatang, maka Anda hanya bisa menerima nasib Anda. Kedua hewan peliharaan dan Qiao Bai berangkat bersama. Xiao Wu dan Qiao Bai bertugas memanen. Burung kecil itu menggunakan sayapnya secara langsung. Dalam sekejap, sebilah apel terjatuh. Qiao Bai menggunakan pisau untuk memanen tanaman. Sementara itu, si malaikat sedang mengemas apel di sampingnya. Kedua hewan peliharaan itu bekerja sama dalam harmoni yang sempurna. Pekerjaan sedang berjalan lancar. Qiao Bai tidak merasa bosan atau lelah sama sekali. Tepat saat itu, suara langkah kaki terdengar dari tidak jauh. Qiao Bai berhenti dan melihat ke arah datangnya suara itu. Orang di seberangnya juga melihat ke arah Qiao Bai. Qiao Bai, petik 2 tanda tanya petik 2. Qiao Bai dengan cermat mengamati pakaian orang lain. Mencoba mendapatkan beberapa petunjuk darinya. Sayang sekali, aku tak bisa mengatakannya. Orang lainnya mengenakan jubah hitam besar, seperti yang dikenakan oleh penyihir dalam dongeng, yang menutupi seluruh bagian tubuhnya. Apa yang sedang Anda coba cari tahu? Kecuali Qiao Bai memiliki penglihatan sinar X. Namun, Qiao Bai bisa merasakannya. Tatapan pihak lain tertuju pada Xiao Wu dan Angel. Lihatlah Little Wu. Lalu lihat, Angel. Lihatlah Wu kecil. Sekarang lihatlah, malaikat itu. Qiao Bai tidak bisa merasakan emosi orang lain. Tapi, itu mungkin tidak bermaksud jahat, kan? Qiao Bai berpikir dengan ragu. Halo, setelah berpikir sejenak, Qiao Bai berinisiatif untuk mengulurkan tangan dan menyapa orang itu. Halo, kata orang itu lembut sambil menarik turun tudung besar yang menutupi kepalanya. Kalau saja Qiao Bai tidak menajamkan pendengarannya. Terlebih lagi, tidak ada kebisingan di sekitarnya. Dan Qiao Bai bahkan tidak dapat mendengar apa yang dikatakan orang lain. Qiao Bai, apakah ini kecemasan sosial? Bukankah itu sedikit berlebihan? Qiao Bai hanya memikirkannya dalam hati dan tidak mengatakannya keras-keras. Menghormati, memahami, hanya itu yang dapat dilakukannya. Setelah bertukar sapa,
Qiao Bai sedikit ragu mengenai apa yang harus dikatakan selanjutnya. Dia muncul di sini secara tiba-tiba. Saya tidak tahu seperti apa situasi di sini. Apakah orang lain seperti dia? Atau orang lain tersebut merupakan penduduk lokal? Kalau kami tahu dia dari luar kota, apakah akan timbul konflik di antara kami? Qiao Bai telah memikirkan semua hal ini. Menyapa seseorang hanyalah cara untuk mengungkapkan keramahan. Adapun sisanya, Qiao Bai memutuskan untuk menahan diri untuk sementara waktu dan menunggu serta melihat reaksi pihak lain. Yang mengejutkan Qiao Bai, pihak lawan tampaknya tidak terburu-buru. Dia hanya berdiri di sana, diam-diam memperhatikan Qiao Bai memanen apel. Qiao Bai, oke, mari kita berpura-pura orang lain itu tidak ada untuk saat ini. Teruskan memanen rumput apel. Qiao Bai, Xiao Wu, dan Angel bekerja sama dengan cukup baik. Di mana Qiao Bai tidak dapat melihat, Jiang Yi terus memperhatikan Qiao Bai. Matanya dipenuhi keraguan dan kebingungan. Naturalisme, masih sekolah mekanik, tapi burung itu tidak terlihat seperti burung mekanik. Burung mekanik tidak mungkin segesit ini. Bulunya indah, matanya cerah, dan memiliki aura spiritual yang hanya dimiliki oleh kehidupan alami. Jiang berbicara dengan suara yang sangat pelan. Hampir seperti suara yang hanya dia sendiri yang bisa mendengarnya. Sebaliknya, ciptaan mekanis itu terlihat agak aneh. Bagian-bagian tubuhnya terlihat sangat kasar. Sekilas Anda bisa tahu bahwa itu adalah bentuk kehidupan mekanis. Tapi tatapan matanya, kelihatannya begitu hidup. Tatapan mata Jiang Yi tertuju pada malaikat. Dia memiringkan kepalanya. Matanya dipenuhi kebingungan. Saya tidak mengerti. Saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Gagasan aliran alam dan aliran mekanik saling bertentangan. Mereka sama sekali tidak dapat memahami minat masing-masing. Belum lagi adanya binatang dan ciptaan naturalistik dan teoritis di sekitar Anda pada saat yang sama. Ini tidak menghormati alkimia. Namun, tatapan Jiang Yi beralih ke Qiao Bai lagi. Melihat Qiao Bai dengan panik memanen rumput liar, Jiang Yi berpikir lagi bahwa pihak lain mungkin bukan orang jahat. Para alkemis pemula yang tidak punya uang, kekuasaan, atau latar belakang memandang rendah gulma umum ini. Jika Anda mengambil banyak sekali untuk dijual, Anda hanya akan mendapat satu koin paling banyak, yang bahkan tidak cukup untuk membeli makanan termurah. Kalau saja mereka tidak benar-benar bangkrut, mereka bahkan tidak akan peduli dengan rumput liar yang tidak punya uang ini. Mungkinkah orang ini berasal dari keluarga miskin dan memulai jalan ini sendirian? Seorang alkemis magang tanpa bimbingan apapun. Jiang Yi memikirkannya lebih dalam dan merasa bahwa ini mungkin. Jika tidak, Qiao Bai tidak akan dikelilingi oleh dua makhluk yang saling bertentangan. Pasti ada alasan untuk ini. Memikirkannya, niat membunuh Jiang Yi terhadap Qiao Bai sedikit berkurang. Qiao Bai, niat membunuh yang mana? Saya tidak merasakan apapun. Qiao Bai sama sekali tidak menyadari pikiran yang berputar-putar dalam benak Jiang Yi. Jika Qiao Bai tahu, Qiao Bai akan menggunakan kekuatannya untuk menunjukkan kepada Jiang Yi bahwa mengambil tindakan terhadapnya bukanlah hal yang mudah. Jumlah maksimum rumput apel portabel yang dapat dipanen telah tercapai. Ransel Qiao Bai penuh sesak, menatap hamparan pohon apel yang luas. Wajah Qiao Bai menampakkan ekspresi menyesal. Agak disayangkan, itu semua uang. Saya penasaran, apakah ini semacam alam tersembunyi yang mirip dengan alam rahasia Bumi Merah? Kalau memang begitu, pasti bagus sekali. Kami berhasil menaklukkan mereka. Mereka datang dan memanen banyak apel saat mereka menginginkannya, lalu menjualnya kembali. Dapatkan keuntungan besar tanpa biaya di muka. Namun, saat melihat orang yang mengenakan jubah dan sepatu tidak jauh darinya, Qiao Bai merasa bahwa kemungkinan ini merupakan alam rahasia telah berkurang. Alam rahasia siapakah yang dihuni manusia? Sungguh tidak logis untuk memikirkannya. Qiao Bai menghela napas panjang. Mengapa? Kesempatan untuk menjadi kaya dengan cepat telah hilang begitu saja. Melihat Qiao Bai telah berhenti memanen, Jiang Yi mengambil 2 langkah menuju lokasi Qiao Bai. Qiao Bai, yang menghadap Jiang Yi dari samping, segera memperhatikan tindakan pihak lain. Dia menoleh dan menatap Jiang Yi. Jiang Yi menghentikan langkahnya. Kamu, Jiang membuka mulutnya.
tetapi tidak dapat menemukan apa yang harus dikatakan atau bagaimana mengatakannya. Dia belum pernah menghadapi situasi ini sebelumnya. Jiang Yi sedikit kesal. Kenapa gurunya tidak ada di sini? Kalau tidak, masalah ini akan jauh lebih mudah. Bab 366 menyamar dan menipu. Dapatkan keterampilan baru. Serahkan saja semuanya pada guru untuk menyelesaikannya. Dia tidak perlu menggunakan otaknya sama sekali. Guru Jiang Yi, sungguh suatu kehormatan baginya untuk memiliki murid seperti itu. Kamu, karena gurunya tidak ada. Jiang Yi terpaksa mengambil risiko dan berbicara. Mulutnya terbuka dan tertutup. Tetapi akhirnya ia mengatakannya dengan canggung. Apakah Anda seorang naturalis atau mekanik? Setelah ragu-ragu cukup lama, Jiang Yi akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Qiao Bai, Qiao Bai. Pikiran Qiao Bai sedang berpacu. Mendengarkan suara Jiang Yi yang agak serak, agak kekanak-kanakan, yang sulit dibedakan sebagai laki-laki atau perempuan, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya. Banyak hal terlintas dalam pikiran Qiao Bai. Naturalis, sekolah mekanik, apa semua ini? Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Apakah ada berbagai jenis Beastamers, seperti Natural School dan Mechanical School? Jika saya harus menjawab, saya akan memilih pai kuning telur. Saya sangat menyukainya dan ingin memakannya lebih banyak lagi. Tapi tentu saja bukan begitu cara mengatakannya. Orang di depannya, dengan tatapan dari balik jubah hitam yang tampak hampir nyata, terpaku padanya, tidak menjawab jelas bukan suatu pilihan. Tatapan Qiao Bai menyapu Xiao Wu dan malaikat. Sesuai dengan keinginan pihak lainnya, Xiao Wu adalah orang yang berorientasi pada alam. Apakah malaikat bersifat mekanis? Divisi ini cukup menarik. Meskipun Qiao Bai tidak memahaminya, dia dapat memperoleh banyak wawasan menarik darinya. Sebelum ia menemukan jantung mekanik, tidak ada makhluk gaib dengan atribut mekanik. Jadi dari manakah yang disebut fraksi mekanik itu berasal? Hati Qiao Bai sedikit tersentuh. Suatu pikiran tampaknya terlintas dalam benaknya, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Hampir sampai, hanya sedikit lagi. Dia membutuhkan lebih banyak petunjuk untuk menganalisis situasi saat ini. Qiao Bai tampak berpikir. Jiang Yi terus menatap Qiao Bai dengan saksama, menunggu jawaban Qiao Bai. Qiao Bai menyadarinya. Untuk sesaat, aura mengerikan terpancar dari Jiang Yi. Yang terhormat, Qiao Bai menatap Jiang Yi, seolah ingin memanggilnya tetapi tidak tahu harus memanggilnya apa. Saya hanya seorang calon mahasiswa alkimia, tidak perlu menggunakan sebutan kehormatan saat menyapa saya. Kita sama, Qiao Bai. Gempa pupil, gempa bumi besar. Qiao Bai merasa seolah-olah gelombang dan tsunami sedang melanda pikirannya. Tidak, apa yang baru saja dia dengar. Peserta pelatihan dan pekerja magang keduanya dapat dicoret. Alkimia, tidak, seorang alkemis pinjaman. Bukankah profesi ini, industri ini, dan kelompok orang ini telah menghilang 2 hingga 3.000 tahun yang lalu? Frasa gelombang badai tidak cukup untuk menggambarkan perasaan Qiao Bai saat ini. Tarik napas dalam-dalam. Qiao Bai berusaha semaksimal mungkin menenangkan dirinya dan tidak menunjukkan perilaku aneh di wajahnya. Meskipun, tetapi, saya tidak tahu mengapa pihak lain juga mengenali saya sebagai mahasiswa magang alkimia. Tetapi dalam lingkungan seperti ini, mungkin itu hal yang baik. Orang-orang yang dianggap salah satu dari kita selalu lebih mungkin memperoleh kepercayaan. Namun, masih ada satu masalah yang dihadapinya. Para alkemis ini tampaknya terbagi ke dalam beberapa aliran. Naturalis, tanpa diragukan lagi, mereka adalah bentuk kehidupan paling primitif yang dekat dengan alam. Ambil Xiao Wu sebagai contoh. Misalnya, hewan peliharaan Qiao Bai lainnya selain malaikat, sekolah mekanik, karya yang paling representatif adalah Angel. Qiao Bai juga mengingat deskripsi malaikat yang pernah dilihatnya sebelumnya. Sebuah mahakarya makhluk luar biasa yang disebabkan oleh mekanisme senjata pamungkas. Qiao Bai menarik napas dalam-dalam, merasa sangat beruntung karena, apapun yang terjadi, Angel belum dalam wujud lengkapnya. Jika tidak, mungkin ada masalah besar setelah pendaratan ini. Itu juga tidak benar. Qiao Bai memikirkannya lagi dan menyadari sulit untuk mengatakannya. Mungkin tidak.
Meskipun tidak diketahui apakah calon alkemis di hadapanku adalah seorang naturalis atau mekanik. Tetapi jika dia benar-benar mengendalikan malaikat yang tak terkalahkan dalam bentuk lengkapnya, dia akan memiliki sumber daya yang besar. Ahli alkimia mekanik juga akan cepat bergerak ke arahnya. Situasinya mungkin berbeda lagi. Namun, semua itu hanyalah hayalan Qiao Bai. Apa yang benar-benar harus dihadapi Qiao Bai adalah murid magang alkimia di depannya, yang dukungannya tidak jelas di pihak mana. Jika jawabannya salah, situasiku, Qiao Bai menurunkan matanya, tampak sedih. Melihat ekspresi ragu-ragu Qiao Bai, Jiang Yi tampaknya mengerti. Saya juga tidak tahu banyak tentang apa yang Anda bicarakan. Banyak pikiran yang berkecamuk dalam benak Qiao Bai. Pertama, ia bersikap gelisah, memperlihatkan bahwa ia mempunyai kesulitannya sendiri. Langkah selanjutnya adalah menemukan alasan yang tepat. Jelaskan mengapa dia memiliki dua hewan peliharaan di sisinya yang secara teori seharusnya milik dua sekolah berbeda. Qiao Bai terdiam sejenak memikirkan hal ini. Apakah konsep hewan peliharaan masih ada di era ini? Di mata orang lain, haruskah Xiao Wu dan Angel menjadi hewan peliharaannya? Qiao Bai dipenuhi keraguan. Namun, itu bukan hal terpenting saat ini. Kita perlu mencari cara untuk menjelaskan semuanya terlebih dahulu. Baru kemudian, kita bisa membicarakan hal-hal lain. Ini peninggalan orang tuaku, kata Qiao Bai sambil menunjuk ke arah malaikat. Mereka tidak menggunakan istilah seperti hewan peliharaan atau pasangan. Qiao Bai yang tidak jelas hanya menepisnya. Adapun apa yang dipikirkan pihak lain, itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan Qiao Bai. Qiao Bai lalu menunjuk ke arah Xiao Wu, ini peninggalan kakak laki-lakiku. Ketika ditanya, mereka semua menjawab mereka adalah keluarga. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Qiao Bai hanyalah anak biasa yang baik yang mewarisi keinginan orang tua dan saudara-saudaranya dan menghargai hubungan. Qiao Bai mengerutkan bibirnya saat berbicara. Mereka, semuanya sudah pergi sekarang. Qiao Bai mendesah. Suaranya dipenuhi kesedihan tak berujung. Jiang Yi merasa sedikit malu akan hal ini. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia telah melangkah terlalu jauh dengan pertanyaannya. Maafkan aku. Jiang Yi meminta maaf dengan tulus. Qiao Bai tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia benar-benar tidak memiliki orang tua atau saudara kandung. Dan Qiao Bai tidak akan merasa malu menggunakan itu untuk mendapatkan simpati. Jianmu Lili, halo, anak, lihat aku, Qiao Bai, abaikan.jpg, hewan peliharaan dan pohon, tidak ada masalah hak asasi manusia yang terlibat. Qiao Bai berbicara dengan nada serius dan benar. Soal apakah itu oke? Yah, pasti oke. Qiao Bai juga menyadarinya, mahasiswa magang alkimia ini adalah orang yang baik. Jika tidak, pihak lain tidak punya alasan untuk meminta maaf atas hal seperti itu. Tentu, mungkin juga Qiao Bai tidak cukup tahu tentang tempat ini. Itu bukan masalah besar. Tatapan mata Qiao Bai tertuju pada orang baik dan ramah ini. Bukankah ada cara siap pakai untuk mengetahuinya di sini? Jadi, apa itu naturalis dan mekanik yang kau sebutkan? Qiao Bai mengerjap, mengungkapkan kebingungannya tentang informasi itu tanpa berusaha menyembunyikannya. Tidak ada saudara, sendiri, didampingi oleh orang tua, saudara laki-laki, dan teman-teman. Wajar saja jika Anda tidak familiar dengan informasi yang kemungkinan merupakan pengetahuan umum, bukan? Jiang Yi jelas juga berpikir demikian. Tidak ada banyak masalah dengan logika di balik apa yang dikatakan Qiao Bai. Jiang Yi mengerutkan bibirnya saat melihat dua binatang peliharaan yang dibawa Qiao Bai. Kakak laki-lakimu sangat pemberontak. Qiao Bai batuk-batuk. Namun, dibandingkan dengan sekolah mekanik, sekolah alam memang lebih layak dikagumi dan dipelajari. Qiao Bai tertawa. Wah, sangat bagus. Sekarang kita dapat menentukan dari sekolah mana alkemis magang ini berasal. Anda dapat mengetahuinya hanya dengan mendengarkan kata-katanya. Tidak diragukan lagi seorang naturalis. Perkataan dan tindakannya menyingkapkan cita-cita yang lebih luhur dari aliran naturalis. Qiao Bai menolak berkomentar mengenai hal ini. Sedangkan orang tuamu, tatapan Jiang Yi masih menunjukkan sedikit ketidakpuasan saat dia menatap
Malaikat itu. Dia tidak banyak bicara. Sudah cukup. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang tua Qiao Bai. Dari sudut pandang seorang calon alkemis yang memulai perjalanan ini sendirian dan memiliki sedikit pengetahuan tentang aliran alam maupun mekanik. Dibandingkan dengan apa yang disebut ketekunan, orang tua dan kakak laki-laki pasti lebih penting. Jiang Yi memutuskan untuk bertindak sebagai pemandu dan membantu Qiao Bai mengejar ketertinggalan studinya. Alkemis terbagi menjadi dua faksi. Faksi alam, yang memuja alam, dan faksi mekanisme, yang bangga menciptakan objek mekanis. Di antara mereka, aliran alam berpendapat bahwa segala sesuatu berasal dari kehidupan yang sudah ada di antara langit dan bumi. Mempelajari, menghormati, analisislah, lalu ubahlah menjadi milikmu sendiri. Mendengar ini, Qiao Bai mengangkat alisnya sedikit, tetapi dia tetap diam. Tapi bagaimana ya saya menjelaskannya? Pernyataan ini kedengarannya tidak benar sama sekali. Begitu Anda memahami dan menghargai sesuatu, Anda dapat menjadikannya milik Anda sendiri. Logika perampok aneh macam apa ini? Qiao Bai tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Melihat Qiao Bai tidak menunjukkan maksud atau sikap apapun setelah mendengarkannya, Jiang Yi pun merasa sedikit putus asa. Setelah mendengar penjelasannya, bukankah seharusnya Qiao Bai menunjukkan kegembiraan? Jiang Yi melirik Qiao Bai lagi saat dia memikirkannya. Baiklah, bisa jadi karena pemahaman Qiao Bai terhadap aliran naturalistiknya masih belum cukup mendalam. Jika saja guru dapat berbicara, Jiang Yi menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Orang-orang mekanik itu membenci kehidupan alam. Bersikeras menciptakan kehidupan dari udara tipis yang tidak ada di dunia ini, lalu memanfaatkannya untuk kepentingan mereka sendiri. Cepat atau lambat mereka akan mendapat balasannya. Jiang Yi berkata dengan penuh keyakinan. Alis Qiao Bai berkedut lagi. Tidak, apakah ada masalah dengan ini? Ahli alkimia, wajar saja menciptakan sesuatu dari udara, bukan? Setelah memikirkannya, Qiao Bai mengajukan pertanyaan. Yah, aku tidak punya banyak pengalaman atau pengetahuan di bidang ini. Jadi aku agak, kata Qiao Bai dengan ekspresi malu, tersenyum sambil menatap Jiang Yi. Yang mengejutkan Qiao Bai, reaksi Jiang Yi terhadap hal ini tidak terlalu kuat. Jika Qiao Bai bisa melihat ekspresi Jiang Yi, dia bahkan bisa melihat pemahaman di wajah Jiang Yi. Itu normal, para murid alkimia, dan banyak orang yang tidak tahu banyak tentang alkimia, akan memiliki pemikiran serupa, yang sama sekali tidak aneh. Sebaliknya, ini sebenarnya menyentuh bidang keahlian Jiang Yi. Pertama-tama, tidak semua orang bisa menjadi alkemis, hanya mereka yang dapat beresonansi dengan energi antara langit dan bumi yang memiliki kehormatan ini. Jiang Yi, yang sebelumnya suaranya lembut, menjadi luar biasa keras saat berbicara tentang hal ini. Itu sama sekali tidak sesuai dengan gambarannya yang mengenakan jubah. Qiao Bai tidak berbicara, tetapi mendengarkan dengan tenang. Dia bahkan tidak mencoba untuk beresonansi dengan energi stasiun eksplorasi bawah yang disebutkan Jiang Yi. Tidak aman di sini. Terlebih lagi, di hadapannya ada seorang murid yang cukup tahu tentang alkimia. Siapa yang tahu kalau dia mungkin melakukan kesalahan? Kita lihat saja, Qiao Bai tidak terburu-buru. Yang dimiliki Qiao Bai secara berlimpah adalah waktu dan kesabaran. Tidak usah buru-buru. Qiao Bai tidak dapat mengatakan apakah dia benar-benar telah melakukan perjalanan kembali lebih dari 3000 tahun, atau memasuki ilusi yang sangat realistis dan mengerikan. Namun, ketika Anda tidak cukup tahu tentang lingkungan sekitar, bersikap jujur dan lurus selalu merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Sekalipun Qiao Bai adalah orang yang suka bersenang-senang, ia tahu bahwa ia harus melakukannya dalam batasan-batasan yang diperbolehkan. Jika tidak, sangat mudah untuk mengacaukan segalanya. Qiao Bai hanya mengangguk, yang membuat Jiang Yi tertarik untuk melanjutkan. Bagaimana resonansi energimu dengan alam semesta? Jiang Yi menatap Qiao Bai dan bertanya dengan serius. Qiao Bai mengerutkan kening. Aku tidak tahu apakah aku mempelajarinya dengan benar. Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya sehingga saya bisa membuat perbandingan? Saat berbicara, Qiao Bai tampak malu dan sungkan. Baiklah kalau begitu. Jiang Yi mengembuskan napas pelan dari dadanya.
Saya tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seorang pemula yang hanya memiliki pemahaman dangkal tentang alkimia hari ini. Terutama mengingat saya masih kurang satu tingkat lagi untuk bisa lulus dan merekrut murid. Jiang menarik napas dalam-dalam. Saya harus mengalahkan pendatang baru ini hari ini. Biarkan dia secara sukarela bergabung dengan faksi alam. Qiao Bai, tanpa alasan yang jelas. Saya merasa orang di depan saya penuh dengan semangat juang yang kuat. Seharusnya itu bukan masalah besar, kan? Jiang mengangguk. Buka lenganmu. Pada saat ini, kecemasan sosial Jiang Yi lenyap sepenuhnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura keagungan yang tak terlukiskan. Qiao Bai tidak terintimidasi. Jika saya harus mengatakan sesuatu, kebanyakan penjinak binatang juga memiliki aura semacam ini. Lalu Qiao Bai membuka matanya lebar-lebar. Apa yang dilihatnya? Sebuah objek berbentuk heksahedral, ilusi, dan berwarna emas muncul di telapak tangan Jiang Yi. Ia berputar di telapak tangan Jiang Yi. Mata Qiao Bai dipenuhi dengan kebingungan total. Apa benda ini? Inti dari hati emas. Ini adalah demonstrasi paling lugas dari komunikasi setiap alkemis dengan energi langit dan bumi. Rasakan energi langit dan bumi, dan panggil inti emas di dalam hatimu. Qiao Bai, kesunyian. Keheningan adalah suasana yang tidak berubah. Jiang Yi memandang Qiao Bai. Qiao Bai kembali menatap Jiang Yi. Suasana samar dan canggung menyelimuti udara di antara mereka. Jiang Yi, bukankah dia sudah cukup berterus terang? Mengapa mata orang ini masih terlihat begitu kehilangan? Qiao Bai, maksudku, mungkinkah kau mulai dengan memberitahuku apa itu inti hati emas? Bagaimana ia terwujud? Dan bagaimana cara memanggilnya? Jiang Yi, batuk-batuk. Ini pertama kalinya aku mengajar. Jadi ada beberapa hal yang belum sepenuhnya jelas. Jiang Yi mempercayai kata-kata Qiao Bai. Sungguh, dia terlalu terburu-buru. Biar aku pikirkan dulu. Jiang Yi memejamkan matanya, berusaha mengingat bagaimana gurunya membimbingnya ke ladang itu. Bisakah Anda membuat replika yang dangkal? Tutup matamu. Wah, sekarang saya ingat. Jiang Yi menjawab dengan cepat. Qiao Bai sangat kooperatif. Aku pun menutup mataku dengan tegas.